Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana, NPM saya 2140403070 akan membawakan materi Islam dan ekonomi. Materi Islam dan ekonomi yang pertama itu pengertian, 2 karakteristik, 3 hakikat, 4 hadis, 5 masalah dan solusi. Islam dan ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, Greek, yaitu oikos dan nomos, yang berarti rumah dan aturan, atau mengatur urusan rumah tangga. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Senada dengan hal ini, Leonard Robbins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar, menjelaskan ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya terbatas. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-faslu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Al-Maidah ayat 66. Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtisad ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam adalah aturan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi berdasarkan Al-Quran, hadis maupun ijma. Secara garis besar, pembahasan ekonomi mencakup 3 hal, yaitu ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia, economical life, ekonomi dalam rencana suatu pemerintah, political economy, dan ekonomi dalam teori dan pengetahuan, economical science. Karakteristik. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam itu adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian dirumuskan Al-Qaradawi ini, muncul 4 nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam, sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam, yaitu 1. Iqtisad rabbani atau ekonomi ketuhanan, 2. Iqtisad akhlaki atau ekonomi akhlak, 3. Iqtisad insani atau ekonomi kerakyatan, 4. Iqtisad wasati atau ekonomi pertengahan. Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya, perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Hakikat dari ekonomi Islam sendiri terlihat dari sumber-sumber ajaran Islam, serta maqasid al-syariah umumnya yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terrealisasinya keberuntungan, falah, dan kehidupan yang baik, hayat thayyibah, dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan dan harta kekayaan melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat, dan menciptakan keadilan terutama dalam distribusi. Hadis nilai-nilai dasar ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi antara lain dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan pedagang yang jujur dan terpercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga tidak melakukan penipuan kepada pembeli ataupun orang lain. Pedagang yang jujur di samping akan mendapatkan laba dan kehidupan yang berkah di dunia,
Di akhirat, kelak mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana sabda Nabi berikut. An Abi Sayyid Al-Khusri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tahiru aminu soduku ma'al abayina wasidikina wa syuhada. Wa fi riwayati Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tajiru as-soduku aminu ma'an nabiyina wasidikina wa asyuhada iyamal qiyamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang terpercaya jujur akan bersama dengan para nabi, para sidikin dan syuhada. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para sidikin, dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis di atas terdapat nilai-nilai ekonomi, yaitu kejujuran, al-syik, transparansi, dan keterpercayaan, al-amanah, ketuhanan, at-tauhid, kenabian, al-nubuwah, serta penanggung-jawaban ma'ad yaum al-qiyamah. Masalah yang saya ambil pada materi Islam dan ekonomi yaitu kapitalisme atau kebebasan ekonomi. Sistem kapitalisme itu ada 6. Yang pertama, hak milik, 2 kebebasan ekonomi, 3 monopoli, 4 bunga, 5 eksploitasi, 6 distribusi kekayaan. Solusi Islamisasi melalui 3 konsep atau prinsip fundamental menurut Umar Chabta. 1. Tauhid atau keesaan. Tauhid adalah konsep yang paling penting dari ketiganya. 2 konsep lainnya merupakan turunan logika. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta ini secara sadar atau sengaja dibentuk dan diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa dan unik. Oleh karena itu, mustahil amriyah ini muncul secara kebetulan. Yang kedua, khilafah atau perwakilan. Yang ketiga adalah atau keadilan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.